النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga yang memiliki hajat-hajat besar dalam kehidupan ini berkah majelis ilmu Allah kabulkan. Semoga siapa saja yang sedang puyeng soal hutang, semoga Allah mudahkan rezekinya. Karena kadang-kadang hari ini tuh generasi milenial itu kecil-kecil kadang sudah latihan utang online lagi. Ya, jangan pokoknya lebih baik kita itu yang penting rezekinya binaringan berkah, soal banyak tidak masalah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang masih batak masalah jodoh, semoga siapapun yang dibatak nanti orangnya khilaf milih sampean. Ya, alhamdulillah. Ini request dari banyak orang suruh live, padahal janjinya ya orang peti live tidak apa-apa. Nah, klik Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik. Dan kemudian siapapun yang hari ini memiliki hajat besar karena sudah mau lulus, barangkali kuliahnya terlampau abadi, itu skripsi tidak selesai-selesai, semoga dosennya kasihan. Amin Allahumma amin. Tapi kadang-kadang hidup itu seperti itu, Mas. Di bagian kuliah barangkali panjenengan diberikan satu keprihatinan, tapi nanti di dunia rezeki Allah berikan kemudahan. Di bagian rezeki mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kasih keprihatinan, tapi nanti di bagian zaman pas punya anak ternyata anaknya soleh-solihah. Insya Allah. Alhasil setiap orang itu memiliki sisi keprihatinan tersendiri. Dalam bahasa kitab Hikam Al-Ghawthi disebutkan, tadi saya sudah salam ya, benar ya? Sudah ya? Di dalam kitab Al-Ghawthi itu disebutkan begini: man lam yasbir bisuhbatillah ibtalahu Allahu biibadillah. Siapa orang yang tidak mau sabar dengan hal-hal yang bernuansa ibadah, maka Allah akan kasih kesabaran dengan hal-hal yang bernuansa masalah. Kalau kau punya uang 10 juta kok dipakai semua, dinikmati semua, itu perkara yang mustahil. Terus caranya bagaimana? Sodakohkanlah minimal setidaknya 10%. Lah kalau nggak sodakoh kan ngumpul, enggak. Nanti yang 10% tidak disodakohkan itu juga akan menjadi perkara. Entah itu HP ini ketelides truk, atau entah itu ada teman yang pinjam tidak dikembalikan, padahal itu sudah zaman Fir'aun sampai sekarang. Pokoknya selalu seperti itu. Saya selalu mengusahakan untuk malam itu bangun, walaupun santri-santri belum saya wajibkan. Kenapa? Ya karena saya ada pertimbangan lain. Satu ketika karena pulang ngaji itu agak sering akhir gitu ya, sehingga tengah malam itu jarang bangun. Nah, ketika tengah malam itu jarang bangun, qadarullah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak saya itu kalau tengah malam rewel, bangun juga kan akhirnya, tapi bukan untuk sholat. Setidaknya itu cara Allah mengingatkan. Ketika sampai misalkan contoh lain lagi, pada intinya siapa orang yang tidak mau prihatin dengan nuansa-nuansa ibadah, maka Allah akan kasih prihatin dengan nuansa-nuansa masalah. Ya, misalkan sampean itu tidak mau prihatin dengan bernama ngempet, karena yang namanya jomblo itu kan ketika melihat lawan jenis itu kan deg-degan, terus kemudian itu tidak diempet.
Jadi bahasa sing paling gampang bukannya tidak kepingin kalau jomblo yang soleh itu, cuman dia sedang puasa. Puasa itu ada saatnya berbuka, betul atau tidak? Kapan berbukanya seorang jomblo adalah ketika dia bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bi mahril madhkur halan. Sudah hafal belum? Sing jawab bapak-bapak bae pengen maneh wae. Nah, jadi saya tanya sekarang, kalau ada orang dia itu belum jatahnya buka, tapi sudah icip-icip, bahasa Indonesia icip-icip apa? Nyicipi gitu. Saya tanya, nyicipi misalkan 1 piring gitu ya, pas asar gitu. Nanti pas jatahnya dia buka, hilang ndak nikmatnya? Hilang. Itulah orang pacaran. Nanti pada saat nikah hilang rasa nikmatnya. Maka mudah sekali untuk berubah pikiran dan gonta-ganti pasangan. Selain sebelum menikah kalau tidak takut dengan dosa, tidak diikat dengan iman, maka siapa yang orang hari ini pacaran dengan sampean dan kelak menikah sekalipun dia sama-sama tidak takut dengan dosa, dia tetap juga tidak diikat oleh yang namanya iman. Berarti dia akan pindah sedemikian mudah. Kenapa? Wis ora wedi karo dosa. Saat muda pacaran berarti tidak takut dosa. Lalu kemudian saat sudah menikah, hal apa yang membuat dia tidak selingkuh? Wong dosa ora wedi. Kan tidak ada yang ngiket. Iman tidak ada yang ngiket. Maka kalau memang wis tahu ngaji, segera Mas. Ndang nek nikah. Saya kadung duwe pacar dan berangkat bareng bilang, "Dek, kita sudah atau kita nikah?" Itu sing jelas. Nanti kira-kira ceweknya bilang apa? Ya sudah. Sampean kok yo jo. Insyaallah. Oleh karena itu, setiap orang yang dia mengambil kesenangan dengan cara maksiat ya, maka Allah nanti akan mengambil kesenangan orang tersebut pada hal-hal yang baik. Oleh karena itu nek bahasane Gus Bah, hal-hal ketaatan itu dibikin sing seasik mungkin, seseneng mungkin. Ya, misalkan kalau memang sampean sholatnya itu seneng sekali dengan suasana-suasana menggunakan sing wewangian sing wangine wangi, ya jane ora lazim go gawe salat, sing penting ora ono alkohol. Itu laksanakan. Kalau memang ada yang senengnya itu maulid ya, maulid itu dengan model gaya sing penting sing masih di batas-batas lah. Ngaji pun sama. Digawe sing polos senenge, digawe sing polos santeni. Kenapa? Karena semua saja itu bergantung kullu syai'in minal kulino. Segala sesuatu tergantung apa? Kebiasaan. Baik, sudah itu sebagai muqaddimah. Selanjutnya kita akan ngaji bersama. Ini kalam yang keberapa Mas Mbak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakat candai, seingat saya kalam yang ke-67 ya. 67 karena 6 itu ya dia kalau yang 6 itu semacam muqaddimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Yang 6 wa ar'i sam'aka amthalan ufassiluha. Saya orang Wonosobo, kadang-kadang ai itu rada angel. Wasamngi samngaka itu kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena kebiasaan. Wa ar'i sam'aka amthalan ufassiluha. Simaklah dengan seksama perumpamaan-perumpamaan yang akan aku terangkan. Kama yufassalu yakutun wa marjan, sebagaimana saya uraikan bagaikan permata yakut dan marjan yang tersusun rapi. Apa itu
nasihatnya ahsin ilan nasi, berbuat baiklah kepada manusia. Tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insana ihsanu. Kau berbuat baiklah kepada manusia, niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kau berbuat baiklah kepada manusia karena manusia itu adalah hambanya dari orang yang berbuat baik. Hamba dalam arti ringan untuk melakukan kepada orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik di sini ada dua. Ada perbuatan baik yang sifatnya sosial saja. Kalau yang sifatnya sosial itu kalau sampai gratisi ayam goreng kepada teman, satu ketika nanti teman kita akan gratisi kita apa? Kira-kira nek di konco, yo kilo mumpung aku di duit ayam goreng. Lalu kira-kira teman kita akan gratis siapa umumnya? Ya bisa jadi bebek goreng gitu ya. Bisa jadi apa? Nek wonge ora petian duwe ya lele lah wis pol-pole. Nah tambah ora duwe meneh tempe lah, tempe wis ora apa-apa. Kalau orangnya ternyata pelit gimana? Kita menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena kebaikan ini hanya didasari hanya antar sesama saja. Itu jawabannya bisa pas, bisa untung dikit, bisa rugi. Apalagi ada teman kadang-kadang itu pokok anggar makan bersama dia kemungkinannya dua, etok-etok dompet lali atau ming kamar mandi wayang bayar. Sing model seperti itu ada kan? Ada orangnya hadir enggak? jangan sampean lah ya. Usahakan zaman itu orang yang suka memberi, suka memberi. Kalau memang sedang tidak punya, maka niatkan dalam hati, ya Allah mudahkan saya rezeki, mudahkan saya beri rezeki, ya Allah. Saya itu iri kepada orang yang suka memberi. Kalau iri kepada orang yang punya harta jatuhnya dosa. Tapi kalau iri kepada orang yang punya harta dari sisi dia suka memberi, jatuhnya pahala. Kemarin kan sudah diingatkan sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sesimpel itu. Lah kalau sampai gratisi ayam goreng tapi lillahi ta'ala, ini tidak ada kata rugi. Andaikan orang tersebut tidak punya uang sekalipun sampai gratisi kok lillahi ta'ala, Masya Allah. Balasan Allah itu kalau sampai gratisi misalkan ayam goreng, bisa jadi apa kalau Allah ngasih? Bisa jadi umroh. Modal ayam goreng hasilnya umroh. Bisa jadi haji. Bahkan ini ora dolanan mas, tenanan. Rasulullah SAW kan sampai berkata, selamatkanlah dirimu dari api neraka walau bisyikki thamratin, walaupun hanya dengan sesuwir kurma. Bayangkan sesuwir kurma nek lillahi ta'ala itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Padahal orang kita hidup selama hari ini tuh dalam rangka apa? Menjauhkan diri dan keluarga dari apa? Api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum. Lalu kemudian ternyata api neraka itu bisa tersingkirkan dengan apa? Sesuwir kurma. Itu kalau lillahi ta'ala. Maka kalau kita berbuat baik, misalkan nunuti teman dan sebagainya, usahakan hati ya mas ya, interaksinya, transaksinya, ucapan hati itu dengan Allah. Ya Allah, memang hanya baru ini yang aku bisa. Ya, nasi kucing yang kecil. Ini bukan nasi kucing ya, nek kucing rotok gede, ketok nasi tikus ya. Baru bisanya ini ya Allah. Tapi aku niatkan lillahi ta'ala. Dan ini nasi kucing saya gratisi temen ini memang wis pol saya bisa. Ya. Lah sampai Rasulullah bilang sesuwir apa? Kurma. Itu kan kalau di Arab. Kalau di sini apa? Apa? Sesuwir mendoan. Ya kan? Atau secuil apa? Bakwan. Jawa Timur secuil ote-ote. Jawa Barat apa? Secuil oncom. Ya gitu. Kalau lillahi ta'ala, subhanallah itu. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahsin ilan nasi tasna'bid qulubahum
Fatala masta'badal insana ihsanu. Kau sukailah berbuat baik kepada sesama karena Allah, karena dengan itu kau akan menjadi seorang hamba yang urusan Allah membalasmu. Urusan siapa? Kalau balasan manusia itu pasti terbatas. Kalau balasan Allah tak terbatas. Boleh jadi itu ayam goreng nek bener lillahi ta'ala jadi apa? Jodoh. Ya, jodoh. Dilalah misalnya sing dodol ayam goreng ki ceritanya aku golek mantu. Jajan ku nek ana mahasiswa rene gratis si koncone berarti kaya mantuku. Ngono. Jos tenan kan? Lan dilalah sampean sing wis lagi sing lagi insaf sampean bilang. Ya sing bayar kabeh. Oh, kae calon mantuku. Maka gratisi ayam goreng kalau Allah yang ngasih berbalas apa? Jodoh. Sak omahe bukan hanya ayam goreng, sak warunge. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Pak sini ikut ngaji Pak, sini Pak. Enggak apa. Ya Allah. Gitu ya. Jadi usahakan sekecil apapun kita suka berbuat, walaupun itu sekedar nata sandal. Apa tadi? Nata sandal. Kalau itu dilakukan lillahi ta'ala, Allah akan menata hidup kita. Oh boleh jadi. Ya Allah, boleh jadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, orang-orang yang bisa melakukan seperti itu adalah orang-orang yang istimewa. Jadi berbuat baik selain lillahi ta'ala itu dimulai dari cara berpikir kita. Dhunnun al-Misri. Siapa tadi namanya? Itu seorang syekh luar biasa hebat. Satu ketika beliau ada di sebuah kapal ya. Di sebuah kapal ya. Dua kapal yang berjajar ya, mungkin belum berangkat atau bagaimana, atau sudah di dermaga atau bagian teknisnya, pokoknya ada dua kapal. Yang satu adalah kapalnya Dhunnun al-Misri. Kala itu beliau bersama santri-santrinya sedang majelis seperti ini. Sedang majelis seperti ini. Sementara kemudian sampingnya itu ada kapal. Jenengan wis tahu kapal, terus kemudian naik kapal di mana? Pulau sing ada di Indonesia, tidak usah disebutkan ya. Wah, itu musiknya gimana? Ngeri. Bisa naik kapal berusia jojo getrek. Apa itu? Kalau musikan di kapal itu kan, wah, ada musik itu jeduk jenenge apa kuwi? Iya, kurang lebih seperti itu. Itu sejak zaman dulu orang di kapal itu isinya maksiat sejak zaman dulu. Maka pengurus-pengurus majelis, santri-santri senior, santri-santri junior itu bersepakat ini harus kita laporkan kepada Pak Kiai. Namanya siapa tadi? Dhunnun al-Misri. Kata Dhunnun al-Misri, saya pun mendengar itu. Ya sudah Yai, doakanlah semoga mereka itu kapalnya tenggelam. Ada yang lagi bilang, ora usah tenggelam-tenggelaman, wis mati langsung wae. Pokoknya cah nom-nom kan sak muni-muni nih. Wes ora usah mati. Minimal mereka itu enggak kedengeran musiknya sing rada halus. Apa? Kata Dhunnun al-Misri, ya Allah, jadikan mereka orang yang sedang main musik dan bermaksiat ya, bermaksiat karena minum keras dan minuman keras dan sebagainya, mereka menjadi para ahli surga. Napa? Berarti ini murid TP. Aku sing murid ratu tungak mlebu surga. Lah iki malah tukang maksiat nek ngono ngerti aku maksiat wae. Ya Allah. Nah, ternyata pada saat berjalannya waktu itu Allah Subhanahu wa taala kasih badai. Kasih badai sangat luar biasa, kemudian mepet ke kapalnya Dhunnun al-Misri, mereka semuanya bertaubat. Nah, baru setelah itu loh, wahai Syekh, engkau doakan
mereka itu untuk apa? Masuk surga. Loh kok mereka hasilnya seperti ini? Iya. Saya tidak pernah mendoakan azab. Saya tidak pernah mendoakan untuk mendapatkan apa? Badai, untuk mendapatkan guncangan dan sebagainya. Saya hanya berdoa apa tadi? Semoga apa? Masuk surga. Bagus kan? Lah, tahu sendiri kan, syarat orang masuk surga nek duwe itu so mesti tobat. Itu perkara otomatis. Jadi sesuk nek ana kanca sing welek dan sebagainya yang cek maksiat, aja tunggu sing semoga Allah yahdik. Wah, gaya nira-nira. Semoga Allah memberikan petunjuk untukmu, tidak untukku. Oh, gaya kan kadang-kadang cok ngono kuwi. Ya Allah, semoga dia masuk surga. Karena syarat masuk surga pasti apa? Tobat otomatis. Artinya apa? Apa pesannya? Pesan yang luar biasa. Sampai dalam cara berpikir, cara mengolah hati, yang jelas-jelas itu orang yang menjahati, itu saja bahasanya adalah masuk surga. Bukan kemudian ya Allah berikan kepada dia badai yang guncangan, habis itu dia minta maaf ke sini. Kan dewe banget ya Allah, jadikan dia menyesal telah memutus aku. Setelah itu dia nanti minta maaf kepadaku dan minta dilamar oleh aku. Jebule malah dilamar koncone. Kita tuh picik doa kita, cara berpikir kita picik. Nah ini kita belajar dari orang-orang soleh. Ternyata orang mendoakan baik itu Masya Allah sama sekali tidak ada ruginya. Satu ketika Sayyid Ali Zainal Abidin, siapa namanya? Sayyid Ali Zainal Abidin. Hari ini lagi gonjang-ganjing masalah habaib dengan pribumi. Nek jenengan tanya kepada saya itu punya jawaban yang paling simpel. Saya itu santri, selamanya juga masih santri, punya guru. Guru saya abahnya Gus Kausar, kalau yang dari Ploso, yang di Sarang berarti Mbah Maimun Zubair, yang di Meranggen berarti ada Mbah Yai Hanif dan sebagainya. Semua guru-guru saya itu orang yang sangat menghormati para habaib. Bagi saya guru-guru itu sudah cukup sekali bisa sebagai hujah, sebagai pijakan, sehingga sampai hari ini saya naruh hormat kepada para habaib. Sudah selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus apa mana sing ngirami saiki? PG. Kurang ngerti PG sampean. Ini si anak sing mikir PG apa to? Pegel apa piye? Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya. Ya, kalau ini adalah preventif untuk diri kita masing-masing, Mas. Jadi seumpama sampean mau mondok, walaupun sudah kawak-kawak kan ya, mondok, atau punaan zaman mau mondok, mana pondok yang aman itu begini Mas. Setelah banyak sekali ujian-ujian untuk dunia pesantren, mulai dari kekerasan, asusila dan sebagainya, kadang-kadang di kolom komentar itu ada tulisan bilang begini, fix anak saya tidak jadi saya pondokkan. Kan ada yang seperti itu, betul lah. Nah, padahal kalau saya boleh tanya, kekerasan terus tindak asusila itu yang di luar pondok ada atau banyak? Di sekolahan itu ada atau banyak? Di sekolahan tawuran itu ada atau banyak banget? Banyak banget. Lalu kenapa nggak ada orang komentar fix anak saya nggak jadi sekolah? Kan nggak gitu tuh. Ya nggak gitu toh, ya fixnya saya nanti cari sekolah yang aman. Harusnya bilang ke pondok juga begitu, fix nanti saya nyari pondok yang aman gitu toh. Bagaimana pondok yang aman? Pondok yang aman kita tahu pakai yang ada dalam undang-undang mencari ilmu. Nama kitabnya Ta'limul Muta'alim. Bagaimana caranya kita mencari pondok yang aman? Satu, disurvei dulu kalau memungkinkan. Nomor dua, pastikan gurunya itu jelas dan punya guru. Ulangi. Punya guru. Karena guru itu kalau cuman punya murid bahaya. Gurunya itu harus punya guru sepuh. Bagaimana guru sepuh dalam taklim disebutkan al-asan, al-aura, al-a'lam, yang lebih sepuh umurnya, yang lebih hati-hati, yang lebih alim.
Jadi kalau misalkan zaman ke sebuah pesantren, kalau zaman dahulu belum zaman fitnah, itu nggak harus ditanyakan. Tapi sekarang lagi zaman fitnah banget. Bolehlah ditanyakan, Ustadz, atau Pak Kiai, nyun sewu niki saderenge kula mondhokake putra teng mriki. Riyen panjenengan ngaose teng pundi ngoten. Enggak apa-apa itu. Untuk memastikan bahwa guru itu harus punya apa? Guru sepuh. Inilah yang fungsinya untuk misalkan saya kok aneh-aneh sithik, walah ya wis dijewer saka ploso, dijewer saka Mranggen, dijewer saka Kudus habis. Kenapa? Karena guru harus punya guru sepuh, hati-hati sama lebih alim. Abahnya Gus Kausar itu kalau mulang kitab itu sore Bukhari. Beliau karena sudah bertahun-tahun ngajar Bukhari dan nyaris tidak pernah libur, enggak pernah libur. Kita santri-santri ini, wah iki ketok emeh Idul Adha koyone libur, enggak enggak libur, masya Allah enggak pernah libur. Kalau malam ba'da maghrib beliau baca tafsir. Beliau kalau baca kitab itu, terus kemudian pamannya Gus Kausar pun sama sore baca kitab Fathul Qorib itu gini. Ya Fuad Munim begini. Jadi kitabnya di bawah seperti ini, beliau baca seperti sambil tengok santri dan sebagainya. Demikian pula banyak Gus Kausar. Apalagi bacanya beliau cepat luar biasa. Itu kalau tidak disebut hafal ketepal, ya minimal beliau itu setengah hafal bahkan lebih. Itu Bukhari loh. Berapa jilid? 4 jilid. Ini namanya Al-A'lam, jauh lebih alim. Nah, sehingga setiap pesantren yang aman itu salah satu kriteria yang paling hebat adalah gurunya punya guru yang masih punya ikatan. Hari ini kalau zaman berkomunitas pun sama, komunitasnya siapa, gurunya siapa. Nah gurunya punya guru ndak? Karena kalau gurunya tidak punya guru, mesti apa? Sak penake dhewe. Lah kalau orang guru punya guru, dia mau sak penake dhewe, ada yang jewer. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Understand? Baik, kita lanjutkan. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insana ihsan. Ya. Berbuat baiklah kepada manusia karena Allah. Ya. Karena dengan demikian urusan Allah lah apa yang menjadi urusanmu. Enak nih. Baik. Sekarang, tadi saya mau cerita siapa tadi? Said Ali Zainal Abidin. Kalau listrik jangan, sana mbak, ini listrik bahaya, listrik bahaya. Sana di tempat ibu, ini listrik bahaya. Kalau main sini boleh tapi dekat listrik jangan. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Said Ali Zainal Abidin itu pernah dicaci, dimaki habis-habisan, ya, oleh orang, dituding sing macem-macem, dituding, dinilai sing hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Satu ketika Said Ali Zainal Abidin itu bilang beginian, apabila mereka menuduhku, tuduhan mereka itu benar, maka aku yang beristighfar kepada Allah untukku. Bila tuduhan mereka untukku adalah keliru, maka aku memohonkan istighfar untuk orang yang menuduhku agar Allah mengampuni. Sampai segitunya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini nggak bisa gede-gede ya. Itu loh kipasnya itu loh. Nggak bisa ya. Sini berarti kasih kipas satu ini. Nah kali ini kita akan ceritane buka tanya jawab mas, buka tanya jawab terkait jenengan itu punya keberatan apa sih dong pas berbuat baik kepada manusia, atau punya permasalahan apa dalam hal berbuat baik kepada manusia. Ustaz, saya itu sebenarnya pengen sekali berbuat baik pada dia, cuman kalau saya deket dia itu saya ndredeg. Lah kenapa? Mantan Ustaz. Apa wis pokoknya cerita apa nanti kita bareng-bareng diskusikan ya. Ini di bawahnya ada kitab syarahnya yang banyak menjawab terkait
permasalahan dalam hal berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Ada lagi zaman dahulu namanya Syekh Utsman Al-Hari. Ini pernah saya ceritakan. Syekh Utsman Al-Hari itu beliau satu ketika ada seorang anak muda penasaran karena Syekh Utsman Al-Hari itu terkenal dengan orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, ada seorang murid atau calon murid yang ngetes apa bener toh yang dikatakan oleh orang-orang bahwa Syekh Utsman Al-Hari itu sedemikian rupa. Akhirnya itu si murid sebagai anak muda dia bersandiwara etok-etoke menjadi tetangganya. Dia bilang demikian, ya Utsman, ta'ale Utsman datang ke sini. Kemudian Syekh Utsman datang ke rumahnya. Ya Utsman, analah hataju minkum, aku ki ora butuh kowe man. Balio kono irja pulang. Begitu sampai rumah dia bilang sama kurirnya, tolong panggilkan Syekh Utsman ke sini, saya punya acara diundang ke sini. Datang itu kurirnya, terus kemudian Syekh Utsman diajak. Begitu Syekh Utsman diajak sampai rumahnya, loh, sopo sing ngundang sampean? Sampean pulang sana, pulang lagi. Kayak gitu terjadi sehari sampai 30 kali. Nek cara sampean ngono, bangsa-bangsa nomor 15 wis gawake apa? Pot ya, jangan toh. Kita tuh kalau orang lain melempar batu, kita harus melempar bunga. Ya sak pot-pote sih. Gitu, digedek-gedekkan. Nah, gitu. Sip. Saya itu memikirkan umat kok. Karena toh ya jangan juga memikirkan diri sendiri. Nek jenengan ora tak pikir wis ngono. Saya lanjutkan. Nah, demikian seterusnya. Ya. Ini akhirnya berakhir mengakui, oh nek gitu memang benar beliau seorang guru. Tapi ini Syekh Utsman, besok kalau sampean pengen nyantri di sini, saya jangan dites seperti itu. Orang kuat. Singkat cerita, akhirnya kemudian mengakui. Ketika mengakui dia bertanya, ya Utsman, lima dalam taghdab. Utsman, kenapa kamu ini tidak marah? Kata Syekh Utsman, kenapa aku harus marah? Kamu ini kan tetanggaku, ya, tetanggaku. Allah, Rasulullah, ya, Allah, Rasulullah yang memerintahkan aku berbuat baik dengan tetangga. Ya. Ini sampai sini sebenarnya sudah paham. Ini kalau dilanjutkan jadi rotok kaku. Oleh karena itu saya kesini itu untuk Allah, kowe ojo GR. Maksudnya apa? Dia melakukan sesuatu itu benar lillahi ta'ala. Ya Allah, lillahi ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Latihlah sejak sing cilik-cilik wis lah. Senajan kuwi bangsa-bangsa listrik, Masya Allah. Nah, latihlah sejak sing cilik-cilik. Apalagi nanti kalau sudah suami istri. Ya Allah. Suami istri kalau bangsa-bangsa ijik setahun 2 tahun itu sih lagi hot-hote ya. Usah lillahi ta'ala wih pengen ketemu terus. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 10 tahun dan sebagainya, ini kalau tidak dilakukan lillahi ta'ala itu sing wedok kon macak ya ora gelem. Alah, wis payu macak barang ki apa? Ngono. Loh, betul ada ndak seperti itu? Ada. Barang sekali ini macak nganggone masker, pas suaminya mau nyium, grandong Ya Allah, itu kalau tidak lillahi ta'ala itu berat banget. Sehingga dulu ada seorang ya istri yang suaminya itu buta. Nah, si istri itu dia bersolek sedemikian rupa pada saat suaminya mau pulang. Ya, pada saat suaminya. Sampai yang jomblo-jomblo bayangke wis lah, sebagai Bali saka kene disambut istri. Dia bilang, "Assalamualaikum Mas, dapat ilmu apa?" Jebule barang buka kos-kosan, koncone dhewe lah kowe, Bro. Nah, itu bersolek sedemikian rupa. Kata temannya sesama wanita, loh, kamu bersolek sedemikian rupa sampai secantik ini,
Buat apa? Ya buat suamiku. Loh, maaf, bukankah suamimu itu tidak bisa melihat? Memang suamiku tidak bisa melihat, tapi aku lakukan ini untuk suami sebenarnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Enteng nanti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka mulai hari ini kalau ada yang bertanya, ngopo toh bro kok sampean nek karo pelanggan itu ramah banget, apalagi nek dong pas live TikTok gitu ya, wah ramah-ramah banget. Kakak ini spill dulu. Oh muni terus, aku kadang-kadang mikir iki mungkin ora saya muni terus ya. Mulai hari ini bolehlah zaman secara dohir itu sama dengan kemarin, tapi secara substansi miliki kualitas yang satu level di atas itu, dua level di atas itu, bahkan 100 kali level di atas itu. Semakin orang lillahi ta'ala itu levelnya berlipat ganda, bahkan ribuan kali, jutaan kali nanti. Sehingga ketika ditanya, kenapa kok sampai nek dong pas jualan kok ramah, senyum dan sebagainya, jawab dengan tegas, karena ramah dengan senyum itu bukan perkara nanti akhirnya dibeli atau tidak dibeli. Semua sudah diatur oleh Allah. Lah terus ngapa kok sampean ramah barang? Saya ramah sama pembeli dan sama siapapun itu karena ini perilaku yang Allah cintai. Selesai. Dan kalau Allah sudah cinta, ndak usah tanya soal rezeki. Cedak? Nah ini sing terakhir ini rotok-rotok oke nyetatus rotok dadi lah ya. Gitu. Masya Allah. Ada lagi, ini sudah sering saya sampaikan sebenarnya, tapi saya itu sedang nginstal diri sendiri, benar-benar nginstal diri sendiri. Masya Allah. Jangankan kok ngurus ya orang banyak, kadang ngurus santri saja kalau tidak lillahi ta'ala berat banget. Wong sudah sini wis meh komat, subhanallah, subhanallah. Iki ana sing udut nang dhuwur iki lho Jan. Iki nek ora lillahi ta'ala kan hawane kaya wis dhuwur tak kei dinamit ngono dhuwur. Ya Allah, insyaallah. Lillahi ta'ala ya Allah. Nek bahasane guru-guru kita Mbah Mun itu ya, nek mulang santri, mulang murid itu ya jangan terlalu berambisi meminterkan anak, meminterkan murid. Karena kalau ambisinya meminterkan tok, itu kalau bodoh niku hawane kecewa, emosi, sesuk meneh ora gelem mulang. Betul atau tidak? Lah terus piye? Yo niat ngong ibadah. Niat apa? Ibadah. Sambil didoakan itu murid dapat hidayah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetra ya? Ya Allah. Baik, nanti sampean siapkan pertanyaan, kira-kira berbuat baik kepada siapa di antara orang-orang yang terdekat sing sampean itu merasa berat banget. Apakah itu ayah, ataukah itu ibu, atau itu kakak, ataukah itu adik, ataukah itu ada seorang teman sing segalanya iki kepengin menang, ora gelem kalah blas. Nanti cara nyikapinya bagaimana? Nanti kita diskusikan bersama ya. Di sini ada kitab syarahnya Unwanul Hikam, banget bagus banget di sini. Cuman kalau dibaca secara total kayaknya tidak selesai. Maka nanti kita diskusi saja, tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ini posisi jam berapa ini? Jam 9 ya. Jam 9 kita selesai jam berapa idealnya? Hah? Jam 1 dulu. Conom maksud ya wis merem. Ya enggak lah, kita selesai setengah 10 ya. Setengah 10 sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, yakni ngaji ngimami khusus untuk rumah tangga. Ini yang tadi khusus untuk jomblo udah selesai. Besok lagi kalau Mas nek ketemu calon mertua, apakah nanti jadi atau tidak jadi, please stay in apa? Akhlakul karimah. Dadi ora dadi tetep nganggo akhlakul karimah. Apakah calon mertuane sampean bilang iya atau tidak bilang iya bukan urusan sampean. Karena nanti Allah yang atur. Yang pasti orang yang lillahi ta'ala selain akan ringan,
balasan dari Allah itu pasti tidak terbatas. A'dadtu li'ibadiyas shalihin. Aku sediakan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh lillahi ta'ala. Surprise. Apa surprise-nya? Ma la ainun ra'at. Sesuatu yang lebih indah dari apa yang pernah dilihat. Ya. Wala udunun sami'at. Sesuatu yang lebih indah dari apa yang pernah kau dengar. Wala khatara ala qalbi basyarin. Sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang terbersit di dalam hatimu. Maka satu ketika zaman melamar seseorang, kemudian orangnya tuh, maaf mas, ya Allah, janjian itu aku kuis mantep karo zaman mas. Mung lah piye yo. Zaman ki ketoke kok telat rene iki. Sing trimo mas yo sampean tetep akhlakul karimah. Wayah senyum yo senyum, karena kebiasaan bawa martabak yo tetep bawa, biasa saja. Gak apa-apa. Besok nek dong pas dia nikahan ya sampean tetep sing tegar ngono. Ojo ngetok-ngetok iki nah, langsung tegar gitu. Cah lanang mosok ngentekke tisu. Wagu. Cah lanang ngentekke HP dibandingi. Ora. Ndak, tapi sing tegar gitu, biasa aja. Yang namanya tegar itu bukan sekedar kuat, tapi dia tetap menjadi akhlakul karimah apapun yang terjadi. Boleh jadi ini calon mertuane sampean sing ora dadi iki dilalah duwe kanca. Kancane iki bukan hanya kanca, bose lah bocah calon mertua. Gitu bos kok mumet, wah aku lagi golek mantu, aku ono bos. Lho kok sampean iki asline meh mantu karo anakku tapi ora situ. Wong sip jelas-jelas ditolak wong iki tetep apian. Lah kuwi wong endi? Nah, boleh jadi. Wallahu alam, sampean ora usah ngira-ngira. Pokoknya Mala ainun ra'at. Apa yang dilihat oleh mata itu lebih indah. Wala ya. Wala udunun sami'an. Apa yang pernah didengar itu lebih indah. Begitu dek sapa tuh jenengane? Ya Allah, kuwi mantanku SMP ya. Kok mantan piye to? Apa biyen wis tau pacaran? Ya urung, tapi aku wis tau batek. Ternyata Gusti Allah ngabulkeun saiki. Alhamdulillah. Lebih indah. Oh ya Allah. Wala khatara ala qalbi basyarin, terbersit saja tidak kadang-kadang. Allah. Maka biasakan untuk melakukan sesuatu itu tetap akhlakul karimah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sekedar yang kecil-kecil saya sudah biasakan ke santri-santri yang biasa nyetir. Kalau masuk desa di Ambarawa begitu, yang pondok di Ambarawa itu ya, itu saya suruh buka itu kaca. Nyun sewu Pak, nyun sewu Bu, Pak De, nyun sewu. Walaupun si Pak De tak Pak De nyun sewu wongin telunyur aja, besok saya masih tetap seperti itu. Pak De nyun sewu, sampai kadang istri saya, nek wong kuwi kok meneng ya Mas, bukan urusan itu. Saya ramah itu karena itu yang dicintai oleh wong jawab orang jawab ora apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetra ya. Dan balasan dari Allah kalau kita lillahi ta'ala itu pasti apa? Surprise. Terutama wanita, ojo nolak. Secara syariat, bahwa ojo nolak dalam arti ojo nolak syariate, bukan, jelas ya. Tapi kemudian sampai menjadi eksekusi, logikanya kan gampang. Siji dadi loro, berarti nek loro kekuatannya kudu loro. Kekuatannya harus double. Kekuatan dalam hal apa? Dalam banyak hal. Dalam hal ilmu, jadi kekuatannya double, ya kan? Dalam hal sabar kekuatannya double. Si jiwa cak ora sabaran kok. Misalkan gitu ya. Kemudian dalam hal nafkah kekuatannya double. Dalam hal fisik kekuatannya harus double. Sing si jiwa kalah terus sing lanang. Ya, niki sing bapak-bapak paham kadang-kadang. Terus kemudian dalam hal apa? Iman. Dalam hal iman. Ya, alhasil kudu double, karena double tanggung jawabnya maka harus double pula kapasitasnya. Lah orang yang tidak double kapasitas tapi menambah beban, ini pasti menambah masalah besar. Cetra ya, sampaikan itu kepada orang yang bersangkutan. Yes. Jadi Mbak, Bu, satu ketika misalkan suami sampai nembung sing semono, inilah jawabannya. Mas, sampean ki bakale
nambah beban tanggung jawab dunia akhirat. Kalau untuk satu keluarga kau akan ditanya terkait nafkah, terkait anaknya soleh atau tidak, terkait sholat anaknya, itu saja kau belum masih angkat tangan. Lalu bagaimana dengan beban 2 rumah tangga, dunia akhiratnya lu? Insya Allah. Karena double, maka double pula harusnya apa tadi? Kapasitasnya, kapasitas iman, ilmu, sabar, terus apa tadi? Nafkah, fisik juga harus kekuatannya double. Ya. Pelaku merot-merot ngono, ingri-ingri. Nah, gitu ya. Saya rasa cukup. Ini pasti nanti akan karena dari situlah bahasa di dalam syariat tadi itu bukan menambah istri, tapi menambah tanggung jawab dunia akhirat, atau nanggung jawabi satu keluarga lebih, 2 keluarga, ngeri. Nah, saya rasa dengan cara berpikir seperti ini, insya Allah orangnya akan berpikir ulang sekian kali. Ya, setidaknya dia akan nambahi kapasitas, dan untuk menambah kapasitas seperti itu, masya Allah, memang itu fadl suka Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok kapasitas tidak ditambah, cuma dia hanya nambah keinginan tok, wah ya berarti nambah apa? Masalah dan nambah dosa. Jelas ya yang sampaikan ini. Ini saya jawabannya netral enggak? Netral kan, orang ke perempuan enggak ke istri. Nek ke suami jawabannya enak gue lanjutkan. Kalau jawabannya ke istri, wah itu sesuatu yang tidak adil, itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ini namanya penghinaan kepada wanita. Saya jawabnya kan nggak gitu tuh, nggak memihak ke sana, nggak memihak ke sini. Ya, jadi saya rasa jelas sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian, wah ini nih jawab begini, wis tekan hati tenan ya. Kau sampean tekan hati piye belum tekan hati barang Bu. Karena ini sensitif sehingga harus hati-hati, maka saya di tengah posisinya. Baik, saya lanjutkan ke Mas yang nomor 2. Sudah menikah atau belum Mas dari Papua itu? Belum ya, Masya Allah, turut bela sungkawa. On the way ya. Katanya on the way sejak 4 tahun yang lalu kok. Ya wis. Ini Mas Ananta ini memang benar dari Papua. Alhamdulillah dia datang ke Semarang ya memang untuk ngaji. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan hidupnya. Dan jangan lupa semoga Allah berikan jodohnya. Ini sekaligus saya promosikan ke yang Mbak-mbak. Barangkali ada yang mau, alhamdulillah. Yes. Beliau juga S2 atau S3 Mas? S2 ya, S2 apa? Jurusan apa? Masya Allah, dihukum loh. Baik, tadi terkait syukur ya. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa orang yang dia tidak mensyukuri nikmat, maka dia telah mengikrarkan untuk hilangnya nikmat yang ada. Nah, saya tidak mensyukuri HP, saya tidak mensyukuri rumah, berarti saya sedang melepaskan ya rumah tersebut, atau sedang mengikrarkan untuk hilangnya nikmat tersebut. Nah, oleh karena itu ya tadi itu harus disyukuri. Nah, kenapa? Gini Mas, dulu itu ada kisah anekdot barangkali ya. Sini tak bacanya Mas, jangan dibaca di situ. Sini. Pokoknya di kanan kiri belakang panggung itu usahakan tidak ada aktivitas. Biar orang fokus. Ini tak bacanya. Nah, sini jenengan sing maca kaya nganu drama muke apik banget tuh. Ya. Baik. Terkait masalah syukur, dulu tuh ada anekdot. Ini anekdot ya, anekdot itu yo pokoknya namanya tamtsil atau ilustratif ya, ilustrasi. Ada karyawan atau kuli posisi dari bawah. Bosnya itu sayang banget sama kulinya, dia posisi dari lantai atas. Katakan lantai 5 misalkan ya. Maka ini kulinya itu dia kasih uang, misalkan berapa? 1.000.
dari atas ding 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 ding, ding sampai bawah dia. Ini rezeki nomplok. Dia belum mau nengok ke atas, dikira ini kebetulan. Berikutnya kasih lagi dari atas. Wah, ternyata 1000 kok urung tetap nengok ke atas. Coba kasih 10.000. Sampai bawah. Wah, tambah gede. Dia belum juga mau apa? Nengok ke atas. Dikira masih kebetulan. Jajal 1.000 koyo ngopo. Kan orang mungkin kebetulan 1.000 itu kan mesti ada sesuatu kan, harusnya dia tengok kanan tengok kiri tengok atas dan sebagainya, apalagi itu posisinya dari atas. Begitu malah langsung kantongi set ngono tok. Akhirnya wah ini coro bosnya mikir wah 1.000 lurung tengok ke atas. Akhirnya dia ambil kerikil ya, batu kecil sawat ke apa, lempar ke kepalanya, cetak nengok ke atas dak. Paham maksudnya? Begitulah kita ini kalau dikasih nikmat dikira kebetulan terus, belum terus kemudian hadza min fadli, harusnya kan begitu, ini anugerah Allah. Masih saja bilang loh ini kerja keras saya tuh kalau tidak begini tidak dapat. Maka cepat atau lambat ya, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan ngelempar sesuatu baru kita sadar. Jelas ya? Jadi istidraj itu apa? Istidraj itu adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat padahal dia masih langganan melakukan dosa. Itu namanya istidraj. Jadi kalau hari ini kita kelangganan dosa tapi kok secara keduniaan gampang, lihat surah An'am 44. Ya. Falamma nasu ma dzukiru fatahna abwaba kulli syai'. Ketika seseorang itu tidak mau mendapatkan peringatan dari Allah, justru fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah buka pintu-pintu kemudahan duniawi. Jadi tambah maksiat malah dibuka pintu kemudahan. Tapi ketika orang tersebut sudah mulai seneng, hatta idza farihu, sampai orang tersebut seneng, dikira ini prestasi dia, dikira ini dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan siksaan yang luar biasa. Ini persis seperti HP, kalau saya naikkan 5 cm bunyinya apa? Krek. Kalau 5 meter tar. Maka orang yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia jauh dari masjid, setelah itu kemudian dibangkrutkan dan hari ini jadi kenal masjid, alhamdulillah. Berarti dibatingnya paling 5 cm. Yang paling bahaya kalau sudah terlalu tinggi, ya sudah nyaris meninggal baru dia sadar. Naudzubillahimin. Itu jelas ya. Bagaimana agar tidak tergelincir? Ya milikilah circle yang bagus. Ya, ada atau tidak di Papua saya tidak tahu kalau itu. Ya, gitu ya. Atau nanti kita bareng-bareng ke Papua ya. Baik, kemudian pertanyaan yang nomor 3. Intinya apa tadi Mas? Pengen berbuat baik pada orang yang ya oke. Insyaallah. Ya, setiap kekurangan yang satu pasti menjadi kelebihan yang satunya. Itu prinsip. Ulangi jalan. Coba diulangi. Setiap kekurangan yang satu maka pasti jadi kelebihan yang satunya. Si A itu kurang karena dia bernama sering marah, maka si B akan mendapatkan kelebihan jadi sering sabar. Understand? Jelas ya? Si A dia punya kekurangan bernama sering bohong, si B dia akan punya kelebihan bernama sering dapat pahala. Ya. Dengan nelateni ya. Jangan bisa bayangkan kalau dakwah itu tiba-tiba beres semua. Ya, bubar ngaji nih. Alhasil disitulah lahan dakwahnya. Lalu kemudian kalau tidak kuat bagaimana? Silahkan muhasabah. Kalau diri kita ini termasuk kelingking, ya, kelingking itu apa? Jentik seperti ini mau ngangkat orang seperti itu kok tidak kuat, malah coklek. Jawabannya hijrah. Cari circle yang lain. Tapi kalau zaman kira-kira diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti otot yang kuat bisa ngangkat dia dari keterpurukan menjadi orang yang baik dengan cara diikhtiari dan dengan cara didoakan ya,
dengan cara dia kasih doa dan sebagainya, ditungoni terus, sama komunikasi yang baik, tunjukkan akhlakul karimah, dan sampean memiliki kekuatan itu, jawabannya laksanakan. Al ajru bi qadri ta'ab. Allah itu ngasih pahala seberapa, tergantung seberapa berat orang melakukan. Asalku kalau tidak kuat apa tadi? Wis. Jam berapa ini? 9:30, berarti pas ya. Oh ini tadi udah. Assalamualaikum, apa yang harus saya lakukan supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa almarhum? Ya, ini intinya adalah bertanya terkait orang yang sudah meninggal. Terkait orang yang sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Caranya 3. Berapa? Yang satu banyak doa. Pertama apa? Banyak apa? Doa. Kalau doa dari seorang anak yang soleh itu pasti sampai, ya. Bahkan sesama muslim aja sampai, ya. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salatin. Setiap orang yang sudah meninggal dari anak Adam maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Satu apa? Apa? Ilmu manfaat. Maka sampean cari ilmu yang manfaat, itu orang tua sampean dapat. Terus kemudian nomor 2 apa? Amal jariah. Silahkan, ya, silahkan sering-seringlah beramal sedekah wakaf atas nama siapa? Orang tua. Nomor 3 apa? Anak yang mendoakan, alias banyak-banyak apa? Doa. Udah 3. Tambah satu lagi dari hadis yang lain, silahkan seringlah silaturahim kepada teman akrabnya mendiang ayah atau mendiang ibu. Silaturahim, nanti orang tua kita senang. Saya rasa cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya. Jadi ngaji di sini bebas, bawa anak boleh banget. Yang sudah punya anak silahkan dibawa, daripada nanti terus alasan nggak ngaji gara-gara ada anak kecil. Bawa saja tidak apa. Saya senang malah, tidak ada masalah. Nanti soal dan sebagainya besok mungkin kita mutakhirkan di pojok sana. Nanti saya hadirkan mbak-mbak yang khusus untuk ngomong, ya, mbak-mbak yang khusus untuk ngomong. Aku sampean sing gede-gede njaluk dimong. Ya jangan. Repot ya. Ya. Maksudnya saya khawatir nek main di sini tidak apa-apa. Saya khawatir tadi loh di listrik itu loh, nanti viral malah ada ikut ngaji kena listrik. Ya. Ya, jadi nanti di pojok sana atau di lapangan sana kita kasih yang memang apa ya namanya, apa, tukang ngomong itu apa? Ya apa? Suster, baby sister, oh suster, gitu ya. Jadi bebas saja, saya senang malahan, alhamdulillah. Jadi membiasakan apa yang ada dalam diri anak itu. Oh dulu bapak saya sama ibu saya itu senang ngaji, gitu ya. Jadi dia punya memori begitu, ya. Baik, saya rasa ini ngaji rumah tangganya sudah kejawab juga, sudah tadi ke sindir-sindir jomblo juga sudah kena semua. Kok orang kroso kan ya bangetan kan ya. Kasih 3 turut bila sungkawa barang. Ya Allah. Intinya ngaji tadi itu adalah banyak berbuat apa? Baik yang lillahi ta'ala, maka nanti urusan kita menjadi urusan siapa? Allah. Itu termasuk dalam keluarga tadi juga sudah. Untuk meraih keberkahan tetap harus saya baca satu hadis walaupun kemudian tidak saya terangkan, ya. Ini min barokatil mar'ati, di antara tanda-tanda keberkahan yang terdapat pada seorang wanita adalah sur'atu tazwijiha. Dia kalau sudah memang sudah umurnya segera menikah. Jangan apa? Menunda-nunda. Kula pun badhe nikah Ustaz, cuman syaratipun kula kirang kalih. Kalih nopo? Kalih sinten? Ya sudahlah, dengan ngaji seperti ini nanti berdoa yang sungguh-sungguh, semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Asal tidak terlalu
kriterianya mosok saya kepengen cari Ustadz seorang suami yang dia itu tidak pernah tertawa, dia selalu menangis, tidak suka HP-an, tidak suka mancing, tidak suka bersepeda, terus kemudian tidak suka ngopi, tidak suka udut, tidak suka kongko-kongko. Ya silahkan Mbak nikah dengan malaikat. Ana wong lanang kok ora tau beling blas sak umur hidup. Ya mesti tau belinge, cuman saiki wis sadar alhamdulillah gelem ngaji kan ngono. Cara Cak Nun malah lanang. Piye ora ngopi, ora udut, ora swit-switne ana cewek. Ya enggak gitu-gitu amat sih pokoknya. Intinya dia pasti punya masa lalu lah ya. Dia pasti ojo terus kemudian saya mau cari suami sing ya tadi itu nggak suka game, nggak suka HP-an, nggak suka sepedaan, nggak suka mancing, nggak suka ngopi, walah ya dan sebagainya. Nikah karo apa? Yo kabeh ki karo mlaku Mas, sambil jalan nanti berbenah. Demikian pula seorang pria nek dong pas kepengin nikah itu kadang yo kriteriane biasa wae lah. Sing penting apa? Wedok salat madhep ngulon wis lah. Alhamdulillah dene ayu ya ora apa-apa gitu. Sholihah ora masalah, pintar. Wis gitu. Sing mbak-mbak ya sing ganteng ora masalah, pinter ra dadi soal. Penting apa? Gelem karo sampean. Yo enggak insyaallah gelem nanti didungoni insyaallah Ya. Kan aneh saling mencari tapi tidak saling menemukan kan aneh tuh. Mesti harus ada muhasabah di dalam diri. Wes itu wasur'atu rahmiha dan mudah memiliki anak alias tambah anak tambah rezeki gitu aja. Surah terlalu daki-daki di program sing angel-angel jangan, wis biasa sajalah. Loh kok tadi alhamdulillah ngono. Padahal wingi lali lho. Ya tadi alhamdulillah. Memang bedane pilkada karo pilkab kuwi. Nek pilkab lali dadi nek pilkada dadi lali. Kuwi jarene sing kono, aku ora ngerti gitu kan. Saya cuma baca di internet loh ya. Ya alias dia tidak terlalu membatasi masalah saya nggak pengen punya anak dulu lah, malah nek kebablasan gitu. Nah, ya jangan nikah yus berarti siap dua anak ngeten mawon Mas. Ojo sing aneh-aneh. Jadi masalah KB itu hukumnya kalau KB dalam rangka adalah menghilangkan potensi anak dosa, tapi kalau hanya sekedar dalam rangka mengatur siklus boleh gitu ya, atur siklus boleh. Wis. Kemudian tadi wastur'atu rahmiha ay lil wiladati, yakni untuk melahirkan, wa yusru mahriha, dan yang paling ringan maharnya. Ya, tadi itu disebutkan mimbarokatil mar'ati, keberkahan seorang wanita itu satu adalah dia kalau sudah umur segera menikah. Nomor dua dia gampang punya anak, maksudnya ora usah kaken keweden sing macem-macem gitu. Wis pokoknya setiap yang lahir pasti sekaligus membawa apa? Rezeki masing-masing. Ini masalah pinter atau tidak dan sebagainya ya asal ditungoni, dikasihkan sekolahan yang baik, dikasihkan pesantren yang baik, insya Allah tawakal Allah kasih kepintaran, amin Allahumma amin. Kemudian yang nomor 3 adalah wa yusru mahriya, dan mudah apa? Maharnya mudah, bukan sedikit ya, apa? Mudah. Jadi kok misalnya calonnya sampean kok dilalah memang pabrik emong 15, pabrik pabrik teh, pabrik kertas dan sebagainya 15, termasuk pabrik duit 15, maka cari yang paling mudah, sekedar mudah Honda Jazz ya tidak ada masalah, Mbak Tini Yaris rapopo. Karena ini bahasanya mudah. Mudah itu artinya si pria itu mudah mengadakannya daripada murah tapi sulit. Mas, saya mau Mas nikah sama, nggak usah banyak-banyak, cukup 1 juta, tapi tolong 1 juta itu disetrika, kemudian dilaminating, nomor serinya sekian. Masya Allah, rumit menuripe mbak. Saya tuh kalau pengen nikah pokoknya maharnya seperti maharnya Rasulullah. Lah, koyo sampean Aisyah wis to sing gampang. Dene akeh atau sedikit memang tergantung kapasitas calon
suami. Kira-kira kepingin sampean menerima ya sing gampang. Jangan awalnya kayak menerima, begitu sudah makin dekat dipersulit. Mas, saya harus di gedung, gedungnya pun harus lantai sekian. Terus kemudian saya pakaiannya harus 5. Saya harus menggunakan seperti yang untuk jam pertama saya Nyi Roro Kidul, kemudian jam angel temanku. Ora sing angel-angel, aja sing angel-angel. Aja sing angel-angel. Semampunya nggih, semampunya insyaallah itu berkah. Demikian pula kebalikannya seorang lelaki. Sama kalau tadi perempuan yang baik adalah yang mudah maharnya, maka seorang lelaki adalah yang paling banyak memberi. Paling banyak memberi, dan ini nasihat untuk masing-masing. Tapi semaksimal mungkin sampai dalam berikhtiar dan berdoa, insya Allah Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah, istajib lana doa'ana, engkau kabulkan doa-doa kami. Silahkan yang yakin dalam berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha memberi rezeki, Maha mengatur takdir, berdoalah yang mantap. Silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir terkait pengumuman pondok. Ada hal yang aneh di pondok ini. Apa itu? Kalau pas tidak bangun ternyata tidak bisa nabung. Dikira wah merasa bangun disik, tak tabung disik, ternyata tidak bisa. Tapi begitu bangun ada saja malah uangnya, sehingga tak mulai lagi bangunnya saja. Bangunnya tak mulai. Kemarin kan berhenti agak lama. Kenapa? Karping ngumpulkin disik. Ternyata orang ngumpul-ngumpul. Tapi begitu niati bangun, misalkan lantai 3 kita selesaikan atau masjid kita mulai garap, pokok takok garap lillahi ta'ala minallah wa ilallah gitu, malah jadi ada rezekinya. Nek dong pas anteng ya malah gitu-gitu tak rezekinya. Oleh karena itu kita niatkan mulai bangun lagi, dan seperti jenengan nek dong pas diniati sedekah ya ono, pas ora niati sedekah nyatane ora iso nabung. Betul kan? Maka sedekah itu nabung yang hakiki. Nabung karena harta itu terbagi menjadi 3. Yang dipakai usang. Yang dipakai apa? Usang, yang dipakai usang. Kemudian ya, yang ditabung itu misteri, yang dikumpulkan itu misteri, belum tentu milik sendiri. Kadang-kadang itu haknya orang lain. Kemudian yang disedekahkan, itulah yang namanya hak pribadi. Sampai akhirat akan terus tetap menjadi milik panjenengan. Jadi dengan sedekah justru kita itu sedang ngikat rezeki untuk benar-benar milik sendiri. Selain itu juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil baca sholawat bareng-bareng kita niatkan untuk bangun lagi lantai 3 sama masjid. Kalau aja besok nek ngaji ini rame kan nang masjid kan enak nih. Alhamdulillah. Masjidnya apa namanya? Masjidil Aqsa, Al-Quds. Sak desain-desainnya dibikin sama aja sama yang ada di sana. Jangan tunggu lagi. Saya tuh nek cerita seperti ini merinding karena masjid itu persis dibikin Masjidil Aqsa, sak persis-persisnya. Jadi nanti di sini namanya Taman Masjidil Aqsa. Harapannya siapa yang sampai sini semoga sampai ke Palestina. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.